Jadi ilmu itu ada 4 ya. Siji mujizate nabi, keramate wali, maonae mukmin, istijrote kafir, yang kafir dalam Islam lho. Nggih. Istijrot itu pemberian Allah tapi dengan didorong kemurkaan. Pangkelulon. Padahal kita ini kan selayaknya harus takholi toh ya. Dine toh jali dan laduni gak isah melek. Kalau memang kita betul-betul tahali. Artinya takhali apa? Kosongkanlah dirimu dari perbuatan yang maksiat. Takholi, isilah dirimu dari perbuatan yang taat. Sudah yang maksiat kita tinggalkan, diisi perkara yang taat. Ini selalu kita lakukan. Masalah yang namanya toh jali itu enggak diharap. Pemberian Allah datang sendiri. Lah nek awake dhewe maca Fatihah, tak waca ping 41 tiap jam 12, posoku 40 dino supaya aku nembus dalan. Kuwi jenenge kan piye wi? Istijrot. Istijrot diceluk metenteng to ya. Izib akhire. Yang penting takhali dan takholi. Jadi masalah toh jali nggak usah diharap. Kalau nanti sudah takhali, takholi, toh jali pemberian dari Allah. Nanti sampai ke laduni itu semua dari Allah. Jangan mengharap punya ilmu laduni. Itu hak prerogatif Allah. Karena apa? Yang namanya laduni itu semua dari Allah tanpa berwasilah kepada orang tersebut. Nah, yang namanya toh jali dadi lanang jagat artinya apa? Hasil dari perbuatan ini sehingga dia itu mendapat yang namanya keistimewaan dari Allah. Jangan diharap. Kalau kamu metenteng jaluk khususon supaya aku jadi sekti, bisa mebur, bisa segala macam, bisa lari, itu namanya istijrot. Izib jeneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali channel Martabat 7 Sator yang Gerobokan. Pada malam hari ini seperti biasa kita akan membahas kembali bedah buku Miftahul Jannah. Tapi sebelum itu kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum sama tim kita. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya fb.mamase.q. Becik ketitik olo ketoro. Kulo tiang pendosa, tiang kurang sae, nopo angsal konsultasi dengan Mbah Yai. Apa saya masih bisa diterima dalam taubat karena dosa saya yang terlalu banyak? Saya pengen jadi orang baik, gimana caranya, Mbak? Sekarang merasa dosa banyak. Umar tuh membunuh orang berapa? Diterima dengan Islam kan? Tekoki karo Umar ki kira-kira leh bunuh wong akeh ndi? Leh berbuat dosa akeh ndi? Leh berbuat dosa karo Umar ki lho, anake dipendem hidup-hidupan. Apakah pernah mendem anaknya? Sebelum lawang tobat ditutup, itu Allah selalu menerima, selalu membuka. Kalau dia ingin kedatang berkonsultasi dengan saya, ingin jadi orang baik dulu, lawang sing tekore niki saya bagikan bengkel. Bengkel itu enggak ada mobil motor yang bagus, yang baik kok datang, mungkin ya motor-motor yang bobrok. Ya minimal lampunya mati lah. Maka orang yang datang di sini ingin membengkelkan sesuatu, dandake awake. Jadi kene iki khusus orang-orang benar nggak diterima. Orang-orang yang benar nggak diterima. Lah wis ra nek gunane. Lah sing tak tampa kaya wong mau. Orang yang pendosa, orang yang ingin orang yang selalu ingat kesalahannya. Jadi di sini tempatnya istighfar dan sholawat. Istighfar itu bagi orang yang salah. Orang yang benar tidak boleh membaca istighfar, ya kan? Saya benar ya Allah, astagfirullahaladzim kan nggak bagus ya? Nggak pas ya? Nggak pas.
Jadi pasnya orang yang membaca istighfar harus orang yang salah, bukan orang yang benar. Karena istighfar sendiri untuk orang yang salah. Sedangkan Rasulullah tidak merasakan dirinya benar, loh. Setiap puasa Rasulullah belajar puasa, melakukan sholat Rasulullah selalu belajar sholat. Itu minta benar, belajar benar. Jadi Rasulullah sendiri tidak pernah mengakui saya yang paling benar. Bahkan saya benar. Itu enggak pernah. Dia hanya utusan Allah suruh menyampaikan. Nah iya toh ya. Suruh menyampaikan saya orang seperti kamu, tapi hanya saya ini Rasulullah. Saya hanya gedibale Gusti Allah. Pesuruh Allah untuk menyampaikan. Nah, maka Rasulullah sendiri masih beristighfar setiap hari itu tidak pernah kurang dari 5.000 istighfar. Rasulullah. Berarti Rasulullah itu tidak selalu mengakui kebenaran. Dia masih mengakui orang pendosa juga. Tidak pernah mengaku benar. Gak pernah mengaku benar. Terus sholawat tadi, Mbah? Nah, sholawat sendiri. Yang namanya sholawat itu kan mengistimewakan atau menyanjung Rasulullah. Menyanjung Rasulullah, orang yang cinta kepada Rasulullah. Artinya apa? Kalau dia tuh membaca sholawat itu harus mengakui dirinya wong kuproh. Aku wong kuproh. Orang yang kotor. Aku tak DP tak dandul gocelan sukune Rasulullah. Ben entuk syafaate nanti di akhirat supaya ditulungi karena aku wong kuproh. Orang kotor. Orang kotor. Kalau aku menjagakan diri saya adalah suci, mungkin saja nggak sampai. Karena apa? Kalau kita mengaku yang kuproh, wong sing kotor, wong sing lemah, itu pantas dia bersolawat kepada Rasulullah. Berarti orang suci enggak orang suci enggak boleh. Aku suci ya Rasulullah, enggak boleh, enggak diterima oleh Kanjeng Nabi. Gopo. Oke, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya dari akunnya @hasanfaduli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula jamaah Satoriyah saking Semarang. Badhe nyuwun pirsa bab tobat, sabar, af'al lan fana. Saderenge kula ngaturaken sembah nuwun kagem Rama Yai. Niki bertanya tentang tobat, sabar, af'al lan fana, Mbah. Monggo, Mbah. Tobat. Orang yang tobat itu yang nasoha ya. Aja kapok lombok, iki wegah-wegah, wah-wah bar baleni neh. Tobat yang nasoka itu artinya tobat yang benar-benar tobat yang tidak akan mengulang lagi perbuatan itu. Karena apa? Ini kalau dia sudah tahu dosa, sudah tahu ini pelanggaran antara negara dan agama, nah itu ditobati. Setidaknya ini adalah kelakuan saya tidak manfaati bagi diriku sendiri, apalagi bagi orang lain. Itu harus ditobati. Tobat yang nasoka, benar-benar tobat yang nasoka harus tidak dilakukan lagi. Itu yang nasoka. Yang tobat gitu. Terus kemudian sabar, Mbah. Sabar tergantung kesabaran. Memandang sabar itu paling susah loh. Kadang-kadang saiki dalam pedalangan Pandhawa 5 yang paling sabar sapa? Mungkin saja Puntadewa ngono kan. Paling suci sapa? Puntadewa putih getahe ra ngono. Sing paling sabar ki Bratasena. Sokabat papat sing paling sabar sapa? Umar. Umar kuwi dia itu kalau pernah ya Rasulullah yang bisa membawa Islam orang seperti apa ya Rasul? Kadang-kadang anak penggembala kambing bisa membawa Islam. Betul Rasul? Betul. Lari di hutan. Itu ada budak yang menggembala kambing. Tanya seorang Umar. Tanya kepada anak, "Hei nak, ya Pak, kambingmu itu ada berapa?" "Wah ya tidak tahu Pak." "Oh gak tahu ya? Dulu bosmu itu membelikan kambing kamu untuk mengembala itu ada berapa?" "5 Pak." "5. Sekarang ada berapa?" "Tidak tahu." "Lah bosmu tahu nggak kambingmu itu ada berapa itu?" "Ya nggak tahu." "Sekarang gini saja,
jual satu saya beli. Nanti bosmu kan nggak tahu. Wah ya enggak Pak, itu enggak baik Pak. Udah saya beli 2 kali lipat. Tidak Pak. 3 kali lipat, 10 kali lipat pun enggak Pak. Karena apa? Itu enggak benar Pak. Dosa Pak. Benar? Dosa Pak itu. Enggak baik. Langsung Umar ini langsung ngerangkul itu. Nyembah, disembah. Sembah sujud bukan arti nyembah seperti Tuhan kan loh. Dengan mengakui, suara yang tersendat mengakui ternyata penggembala kambing bisa membawa Islam. Lari kepada Rasulullah. Mungkin saja, Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Betul ya Rasulullah. Penggembala kambing bisa membawa Islam. Karena dia menggembala kambing itu dulunya bosnya itu membelikan itu 5 sampai beranak-beranak sampai ratusan. Bahkan anaknya yang menggembala kambing itu dia tidak tahu wilangan atau hitungannya itu, nggak tahu. Bosnya juga nggak tahu. Saya beli 1 nggak mau, 2 kali lipat nggak mau, 3 kali sampai 10 kali lipat nggak mau. Mengatakan itu tidak benar Pak. Oh, kan jujur itu ya. Berarti Islam itu kan mengajarkan untuk jujur. Seperti itu Umar. Terus apalagi Umar itu waktu itu pernah dia itu keluyur di mana lorong-lorong yang sepi-sepi yang dulunya pernah diteri, pernah dijahati orang-orang kampung ya. Dia muter-muter sampai di lorong. Nah di situ ada salah satu kampung ternyata ada orang menggendong cucu atau anaknya ya. Janda itu. Itu merebus, ada panci direbus gerubuk-gerubuk, dipandang dari jauh Sayyidina Umar ini. Itu ibu itu godok apa itu? Rebus apa itu kok nggak pernah masak? Nggak pada matang-matang. Kok nggak matang-matang itu apa yang dimasak itu? Wah, mosok sampai anaknya merintih-rintih kelaparan kenapa kok masih digoreng, masih direbus terus dihampiri oleh Umar itu dibuka. Ternyata di situ hanya batu untuk bohongi anaknya supaya tidur. Hanya batu. Alah bu, kenapa bu kamu itu kok bohongi anakmu? Hanya batu kamu rebus. Ya bagaimana Pak, karena saya nggak punya apa-apa. Tahu ini khalifah saya, khalifah Umar, katanya kok nggak tahu diri. Rakyatnya kelaparan kok nggak tahu. Rakyatnya kelaparan, dia nggak tahu lu khalifah bagaimana ini bu. Ya betul tuh, itu Umar tuh bajingan itu. Umar sendiri pada dia sendiri kan. Akhirnya kemana? Lari ke gudang, manggul gandum, panggul untuk diberikan janda ini tadi. Sampai di jalanan ketemu apa ya? Ya sahabat yang lainnya. Ya khalifah Umar, itu gandumnya coba mau diantar kemana? Saya yang manggul. Enggak. Saya panggul ya Umar. Enggak. Ya khalifah, saya yang manggul. Ya khalifah, kalau kamu sudah berani manggul dosa-dosa saya, maka saya berikan. Mau nggak manggul dosa saya? Ya nggak mau. Ya sudah, kalau nggak mau, minggir. Minggir. Diantar sampai ke ibu-ibu itu yang merebus batu itu. Jadi sampai di situ kesabaran Sayyidina Umar. Ada lagi, ada salah satu gubernurnya ya. Gubernurnya itu bikin istana. Bikin istana, lalu di pinggir istana tuh ada gubuk reot, rumah yang reot, rumahnya wong miskin, tapi orang Yahudi. Nah, itu mau dibeli sama gubernurnya ini. Dah, rumahmu kamu beli deh. Beli, yang lain nanti saya beli 2 kali lipat, enggak, 5 kali lipat, enggak, 4 kali lipat, enggak, 10 kali lipat, enggak. Hanya ini dari pemberian orang tua saya, hanya gini saja, gubuk reok ini milik saya. Wasa dari orang tua, enggak. Kalau enggak mau, manggil ahli bulldozer. Itu gubuk reok itu, doser saja, gusur saja, dibeli enggak boleh. Wah, ini orang Yahudi ini dia berjalan mencari Umar, katanya. Ingin ngadu pada Umar. Lah pas itu Umar pas di tengah lumpur. Mungkin saja di tengah lumpur itu dia tidur di atas lumpur. Mungkin itu musim kemarau ya, tempat lumpur itu. Datang di situ. Ya Pak, saya mau tanya. Ya mau apa?
tahu istana Sayyidina Umar? Ya, tahu. Kenapa? Nah, di mana ya istananya Umar nih? Di atas lumpur. Lalu pakaian kebesarannya malu dan takwa. Bala tentaranya janda-janda tua, bapak-bapak, nenek-nenek yang sudah jumpo, anak yatim piatu, itu adalah bala tentara saya. Berpikir itu orang yang mau ngadu Yahudi, ini kayaknya ini orangnya ya. Ya, saya sendiri Umar. Ya maaf Khalifah. Ya nggak apa-apa. Mau apa kamu? Iya ini Khalifah, saya mau bilang bahkan saya ini hanya punya rumah reyot di pinggir istana. Warisan orang tua. Warisan orang tua saya. Pas itu di pinggir rumah saya itu, sebelah saya itu dibangun istana gubernur Khalifah. Nah di situ mau dibeli saya nggak boleh. 2 kali lipat sampai 10 kali lipat nggak boleh ya Sayyidina Umar. Karena apa? Itu warisan orang tua saya. Nah saya mau digusur. Siapa yang mau gusur? Itu gubernur sampean. Gubernur sampean. Wah. Kamu tahu itu kotak sampah? Ya tahu. Cari tulang di situ. Kalau mendapat tulang, bawa ke sini. Dikorek-korek mendapatkan tulang. Lalu tulang itu digarit dengan pedangnya. Red. Dah tulang ini berikan gubernur saya. Untuk apa tulang ini kok sampai gubernur? Ya, yang penting ini berikan gubernur saya. Oh ya. Diberikan gubernurnya itu. Loh, kamu mau apa? Ya ini dari Khalifah Umar. Apa? Saya suruh memberikan tulang ini untuk tuan. Nah, tulang ini ya, ini digarit dengan pedang. Red, berikan. Wah, ini pahit bagi saya ini. Karena udah. Sekarang dirikan. Untuk boreyokmu nggak jadi bulldozer ya. Nggak jadi, wah. Ini kenapa gubernur melihat tulang saja kalau sudah gemetar seperti itu ya? Ini rasanya ada yang lain nih. Hanya melihat tulang saja kok takut. Ya gubernur itu artinya apa? Tahu nggak kamu? Ya enggak. Ini tulang ini digarit dengan pedang Umar red. Maka di situ kalau saya tidak bisa lurus menjalankan perintah dari Umar jadi gubernur ini, maka yang akan meluruskan pedang Umar mau motong leher saya, tahu? Kalau gitu Islam adil ya. Islam adil ya Tuhan. Wah, kalau gitu saya masuk Islam. Sekarang nggak usah dibeli, gusur saja Tuhan. Malah diberikan dia masuk Islam gitu loh, karena merasakan adil. Keadilan. Nah, itu dinamakan atau sabar. Apa? Sabar mempertahankan kebenaran. Sayyidina Umar itu. Jadi sabar itu bukan dinilai dari lemak-lemak, ngidak telara gepeng, enggak, itu bisa dikatakan klunoh loh. Seperti Umar Jawa ya. Werkudara Bratasena, Barur Tausena bagus apa jiwane. Apabila keluarga dan anaknya yang melakukan kesalahan, tidak itu kelangan dok siji. Jadi sabarnya mempertahankan kebenarannya. Kalau dikasih yang kelemak-kelemak ya saya tahu. Abu Bakar. Orang yang seniman ngomongnya halus, ya Utsman lagi. Tapi tentang kesabaran ini jangan dinilai sabar ini diambil dari sifatnya. Sifat yang pendiam, enggak, itu kadang-kadang lunoh. Orang itulah. Maka seperti sabar itu mempertahankan kebenaran walaupun bagaimana benar adalah benar. Nyawa taruhannya. Nyawa taruhannya. Itu sabar namanya. Terus untuk af'al, Mbah. Af'al perbuatan. Jadi af'al itu perbuatan atau gerakan kita. Af'al itu perbuatan kita ini untuk kembalikan perbuatan kita ini semua dari Allah. Jadi menurut sifat Allah ke-20 dibagi 4 itu yang sifat ma'ani. Kodrat dalam arti kuasa, irodah, kehendak, ilmu, pengertian, hayat, kehidupan ya.
sama pendengaran, basor, penglihatan, kalam, itu semua dari Allah. Kalau meskipun dia berlaku baik, itu adalah semua dari Allah. Dari Allah. Dari Allah. Nah, begitu pula kalau dia itu ingin baik, maka dia berbuatlah yang sekuat mungkin mempertahankan kita untuk menaruh kebenaran ini. Benar-benar aku lakukan yang positif, jangan sampai yang negatif. Jadi gini sajalah, Allah itu kan Maha Suci. Kalau kita tidak suci, berarti kan tidak bisa bercampur dengan Dia. Allah itu Maha Suci. Bagaimana kita bisa masuk kalau kita tidak suci? Yang negatif dan positif mesti konslet. Bentrok. Terus yang fana, Mbah. Fana. Fana itu hancur, fana itu lebur, tergantung oleh dunungke nggo napa. Kalau zikir vivana, jadi kita zikir kelawan fana itu zikir untuk memfanakan dunia. Supaya kita bisa menghapus dunia, pandangan kita ke dunia. Karena apa? Nur Allah itu tidak bisa ditutup oleh segala sesuatu. Yang tertutup oleh segala sesuatu pandangan kita kepada Allah. Maka dunia ini adalah tutup atau aling-aling atau kijab jalal. Nutupi nur Gusti Allah. Bagaimana kita bisa memfanakan dunia? Menghapus tutup ini. Dihapus tutup ini. Supaya kita bisa masuk di wilayah nur Gusti Allah. Sebab yang dindingi itu hanya nafsu kita yang cinta kepada dunia. Seperti di dalam hikam yang dinamakan, jikalau bukan karena medan nafsu, maka tak pernah adalah sang kolik berjalan jauh menuju kepada Allah. Karena apa? Sang kolik dan sang makhluk sama sekali nggak ada jarak. Berarti yang nutupi nur Allah kepada kita ini hanya dunia seisinya. Ini kesukaan nafsu kita. Maka belajar fanakanlah dunia ini apabila kamu ingin memasuki di wilayah-wilayah nurullah. Tapi ya tinggal moni orang. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ini dari akunnya @triharjanto, dari Kang Janto Bayat. Mohon izin Mbah Nur, izin bertanya. Kula berpikir yang saya rasakan sampai saat ini, saya ngimpi itu menggambarkan perjalanan hidup saya. Kadang peristiwa atau kejadian yang akan datang sudah masuk dalam mimpi. Baik kejadian pada diri saya sendiri atau kejadian di lingkungan sekitar saya. Dikasih tanda atau ngimpi. Ini menurut pandangan Thoreko Satoriyah pripun nggih Mbah? Matur nuwun. Ya. Kadang kita ini dengan pandangan beda-beda. Pemberian Allah yang namanya ya jangan mukjizat ya. Oh, nanti pak kali watu wong. Gak ojo mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi, kalau wali itu keramat, karomah. Nah, kalau kita ini maunah saja. Yang penting jangan istijrot. Jadi ilmu itu ada 4, ya. Siji mukjizat Nabi, keramate wali, maunah mukmin, istijrote kafir, yang kafir dalam Islam lho. Istijrot itu pemberian Allah tapi dengan didorong kemurkaan, pangkelulon. Maka bagi kita belajar permainan kizib itu juga istijrot loh. Saya mau buat Fatihah, ngapal ke Fatihah tak puasani 40 dino. Ihdina sirotol mustaqim, walaupun digembok karena jalannya lurus, aku iso mlebu. Itu diberi tapi istijrot. Itu ya ayat Quran kan? Tapi istijrot dalam Islam. Kafir dalam Islam artinya kafiran. Tujuane iku ora kanggo kuwi kok malah kanggo ngono lho. Nggih. Jadi pelayunan karomah. Jadi mukjizating Nabi, keramate wali, maonae mukmin, istijrote kafir. Mula kowe hati-hati. Aja do seneng ngulang karomahe. Koyok dedukun kang mandi dongane. Iku rusak iman lan tahu kita iman islame iku ora sah salat zikire. Wong Solo dalam hati neko sih zikir sing nyolok teko Gusti Allah, zikir tujuane nang Gusti
Allah. Bersolat tujuane menyanjung Kanjeng Nabi. Kok njaluk sekti? Ihdina siratal mustaqim, njaluk dalan sing lurus aja nganti menggok. Lho kok malah melek sekti lho. Lho akhirnya diluluh Gusti Allah to ya. Nggih. Dadi istijrot. Mungkin salah Mbah. Kadang mungkin salah tafsir antarane karomah dengan istijrot. Nah, padahal kita ini kan selayaknya harus takholi to ya. Dine toh jali dan laduni gak isah melek. Kalau memang kita betul-betul takhali. Artinya takhali apa? Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang maksiat. Wis ora melakukan, kosongkanlah dirimu dari perbuatan yang maksiat. Takholi, isilah dirimu dari perbuatan yang taat. Sudah yang maksiat kita tinggalkan, diisi perkara yang taat. Ini selalu kita lakukan. Masalah yang namanya toh jali itu enggak diharap. Pemberian Allah datang sendiri. Dan awake di maca Fatihah, tak waca ping 41 tiap jam 12 posoku 40 dino supaya aku nembus dalan. Kuwi jenenge kan piye wi? Istijrot. Istijrot diceluk metenteng to ya. Izi pakire. Ihdina siratal mustaqim, ya Allah, kok saya berilah jalan yang lurus, benar-benar lurus dalam agama. Lah ngoten ya. Bener-bener sing lurus ihdina siratal mustaqim, kok melek lurusin nembus tembok, lurusnya celeng. Lurusnya celeng ra gelem noleh. Lah mlo kabeh iki ya kudu gari mawa cara. Jadi nama masalah awake dhewe takholi. Yang penting takhali dan takholi. Jadi masalah toh jali nggak usah diharap. Kalau nanti sudah takhali, toh jali pemberian dari Allah. Nanti sampai ke laduni itu semua dari Allah. Jangan mengharap punya ilmu laduni. Itu hak prerogatif Allah. Karena apa? Yang namanya laduni itu semua dari Allah tanpa berwasilah kepada orang tersebut. Nah, yang namanya toh jali jadi lanang yang jagat artinya apa? Hasil dari perbuatan ini sehingga dia itu mendapat yang namanya keistimewaan dari Allah. Jangan diharap. Kalau kamu metenteng jaluk khususon supaya aku jadi sekti, bisa mebur, bisa segala macam, bisa lari, itu namanya istijrot. Hizib jeneng. Hizib itu ada dua, fakir dan nasr. Nah, neraka yo ana loro. Gampangnya kalau pandangan saya neraka ki ana loro, antarane nasr dan bahar. Bahar iki banyu artinya jadi es apa yang membekukan. Nasr api. Jadi neraka ki ya api karo es ngono wae. Nggih. Oh, sing dingin sing teman yo es membekukan, yang mematikan kan? Gampangnya. Sama-sama. Jadi neraka itu yang dari bahar itu membekukan, yang dari api membakar ngono wae ya. Terus Mbah, masalah ngimpi, Mbah. Ngimpi tadi. Nah, maka dari itu keistimewaan dari Allah tuh beda-beda. Mungkin saja kadang-kadang ya melalui ngimpi-ngimpi itu Nabi Yusuf yang ngimpi kok. Tapi kalau tentang menafsirkan, wong aku gak arep tawil impen sih. Kita ra genah. Sebab apa? Aku rung belajar nggon takwil impen ngono ya. Mungkin saja itu keistimewaan dari Allah, pemberian Allah, dia diberi sesuatu liwate ngimpi. Liwate ngimpi. Mungkin saja kadang-kadang nggak ngimpi tapi dia merasakan koyo ngimpi. Wong kadang-kadang nggak tidur nggak apa tahu-tahu malap liap. Tahu darahnya serok merah yo iso lho. Nggih. Liap ora tekan ngendi kan ya munggah to ya wi alam boh ono. Nah, itu keistimewaan dari Allah. Kadang-kadang keistimewaan tuh orang yang dibuka matanya sehingga bisa sampai ke ilmu kasab. Dibuka mata hatinya sehingga punya ilmu rasa. Tahu rasa ki kok rasaku kepengen rono yo ndelok ketepaan rono kuwi ndelela yo ana sing butuhke pitulungan, ada sesuatu yang wajib tak lakukan dan sebagainya. Jadi yang namanya kita sampai ke ilmu kasab melo kan itu mau ya namanya martabat 7 juga muatabah, tobat, muraqabah, berinte-intean karo Gusti Allah, mukasafah, pandangan tembus, diberi ilmu kasab, pandangan tembus oleh Allah dan sebagainya. Maka itu termasuk keistimewaan dari Allah. Maka ya
Itu kalau bisa ditutup yang bakoh untuk diri sendiri, jangan sampai disampaikan pada orang lain. Nak jadi panyono. Salah paham. Salah paham karena Allah itu mengatakan di hadis qudsi, ana undang abdibih. Aku mengikuti apa yang jadi prasangkanya hambaku. Ma'ahu data koroni, maka aku akan bersama orang yang sedang mengingat aku. Nanti kalau jadi panyono itu jadi ilusi, menebal jadi esensi, akhirnya kejadian ngono lho. Salah paham. Salah paham.